Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak Magnum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama Pak UJ. Insyaallah di pagi hari ini ya, hari Senin. Mudah-mudahan hari yang penuh berkah. Ya, insyaallah pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang sangat-sangat penting buat kalian, yaitu tentang fikih, tentang sholat jama' dan qashar. Ya. Apa itu sholat jama' dan qashar? Ya, kita akan coba bahas. Ya. Sholat jama' dan qashar ya adalah fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya yang sedang melakukan safar atau perjalanan. Jadi misalkan kalian bepergian ke luar kota, maka kalian boleh memanfaatkan fasilitas atau kemudahan untuk melaksanakan sholat jama' dan qashar ya. Seperti apa ya jama' dan qashar ya? Kita lanjut. Nah, sholat jama' adalah mengumpulkan dua waktu sholat ya, dua waktu sholat disatukan dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya ya. Jadi dua waktu sholat disatukan dalam satu waktu ya. Nah, sholat jama' ini ada dua macam. Yang pertama ya ada jama' takdim dan yang kedua ada jama' takhir ya. Jama' takdim yaitu menarik waktu sholat kedua ke waktu sholat yang pertama ya. Misalnya mengerjakan sholat zuhur dengan asar dan dilakukannya pada waktu zuhur ya. Kalau jama' takhir sebaliknya, menarik waktu sholat pertama ke waktu sholat yang kedua. Misalnya mengerjakan sholat zuhur dengan asar tapi dilakukannya pada waktu sholat asar ya. Ini bedanya jama' takdim dan takhir ya. Takdim itu di awal, kalau takhir di akhir ya. Nah, kemudian sholat qashar ya. Apa itu sholat qashar ya? Sholat qashar adalah memendekkan jumlah rakaat dari asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Memendekkan jumlah rakaat dari yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti sholat yang 4 rakaat ya, berarti sholat zuhur, kemudian sholat asar dan sholat isya ya. Yang 3 tetap 3 ya, nggak bisa jadi 1,5 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat qashar ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Ya, jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, ya, sehingga Allah pun bersedekah kepada hamba-hambanya ketika bepergian boleh diqashar ya sholatnya. Nah, kemudian ya ada lagi ya. Tadi jama' qashar. Nah, sekarang tadi jama' disatukan satu waktu, kemudian qashar diringkas. Nah, sekarang boleh ternyata dua-duanya dilakukan secara langsung, yaitu jama' dan qashar ya. Pertama disatukan waktunya, kemudian diringkas ya. Pengertiannya adalah menyatukan dua waktu sholat ya, sekaligus meringkas jumlah rakaatnya ya. Tetapi ingat tadi ya, yang boleh disatukan, yang boleh diringkas itu hanya sholat yang 4 rakaat, yaitu duhur, asar, dan isya. Yang maghrib tidak bisa ya, yang maghrib tetap 3 jumlahnya, tidak 1,5. Nah, jadi sholat jama' qashar ya, duhur dengan asar disatukan waktunya. Kemudian yang tadinya 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat ya. Jadi duhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Kalau misalkan yang di jama' qasharnya maghrib dengan isya, berarti maghrib dulu ya 3 rakaat, kemudian baru setelah itu sholat isya ya 4 rakaat.
Nah, anak-anak Magnum ya, sholat apa yang boleh dijamak qashar ya? Ini ya, ada dua yang boleh dijamak qashar. Yang pertama adalah sholat zuhur dan asar. Ini boleh ya. Kemudian sholat maghrib dan isya. Ini boleh dijamak atau dijamak qashar ya. Yang tidak boleh yang mana? Nah, ini yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh dijamak qashar adalah sholat. Ini ada 3 macam ya. Sholat subuh dengan zuhur nggak boleh dijamak qashar ya. Males Pak, bangunnya pagi-pagi udah aja nanti sholat subuhnya dijamak qashar dengan zuhur. Tidak boleh ini ya. Kemudian sholat asar dengan maghrib juga tidak boleh ya. Kemudian sholat isya dan sholat subuh ini juga tidak boleh ya. Jadi ini sholat-sholat yang tidak boleh dijamak qashar ya. Subuh dengan zuhur, asar dengan maghrib, kemudian isya dengan subuh. Yang boleh dijamak qashar tadi ya hanya sholat apa coba masih ingat? Nah, yaitu sholat zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya ya. Duhur dan asar 4 rakaat bisa dijamak qashar menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau maghrib dengan isya tetap ya, maghribnya 3, kemudian isyanya 2 rakaat ya. Nah, itulah ya penjelasan singkat tentang sholat jamak dan qashar ya. Mudah-mudahan ketika kalian nanti ya bepergian, kalian bisa memanfaatkan fasilitas atau kemudahan dari Allah ya untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar ya. Nah, terakhir anak-anak Magnum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Mu'minun, ini sebagai pengingat ya supaya kita bisa istiqomah dalam sholatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun ya, bahwa orang-orang yang menjaga sholatnya ya, maka mereka itulah pewaris ya, yang akan mewarisi surga Firdaus ya, dan mereka kekal di dalamnya ya. Jadi semoga ya kalian ya tetap menjaga waktu-waktu sholat ya, ketika bepergian pun ya, secapek apapun kalian tetap kalian jaga sholat kalian ya. Kalian boleh memanfaatkan fasilitas dari Allah yaitu sholat jamak dan qashar ya, agar perjalanan kalian pun tetap menyenangkan ya, dan sholat pun tetap terjaga ya. Mudah-mudahan kalian semua ya, termasuk juga Bapak, menjadi bagian dari orang-orang yang soleh ya, yang solehah, yang tetap menjaga sholatnya dengan tujuan ya, ketika kita menjaga sholatnya kita memohon kepada Allah supaya mendapatkan surga Firdaus ya, surga yang tertinggi, dan kita bisa hidup kekal di dalamnya ya. Demikian anak-anak Magnum ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.